beberapa orang sampai 20. Bagaimana itu? Apakah tidak takut terus kena penyakit? Iya. Nah, jadinya mungkin teman-teman saking pinternya garangan tersebut ya, saya doakan garangannya cepat kecekel, cepat bertobat dan cepat, kalau bisa, kalau nggak bisa ya wis rasano dhewe, itu hukum alam kan. Hukum alam itu pasti ada, kita melakukan perbuatan buruk ya pasti ada timbal baliknya gitu. Jadinya ya kok sampai sebegitu banyaknya gitu loh. Seperti penjahat seks kan ini. Iya, penjahat seksual. Iya, di samping itu aku paling sebel itu kalau dia itu meminta uang itu loh, Mbak. Aku yang paling saya nggak setuju itu mengintimidasi, dengan cara mengancam harus korbannya itu menyerahkan sejumlah uang. Nah, ini yang saya sangat tidak setuju. Ya. Karena tapi namanya juga garangan jahat kan. Dan itu wis pokoknya istilahnya suara terima jahat tapi benar-benar bejat gitu loh maksudnya. Iya. Kan itu bukan manusia. Kalau manusia yang diberi akal sehat yang baik itu akan digunakan, berarti wis dileboni setan. Iya, kayak aneh wis. Jadi dajal. Kan jahat. Iya. Yo kan? Jahat pal pokoknya iki ngono. Yo, dadine wong lanang-lanang sing selingkuh kuwi. Jadi ya aku ke pesenku itu cuma kepada yang perempuan-perempuan dimanapun berada, khususnya itu untuk mbak-mbak BMI TKW itu loh, Mbak, hati-hati mengenal laki-laki yang dikenal melalui media sosial maupun secara langsung, bila tidak mengetahui sedikit apa mungkin latar belakang atau apa. Kadang yang tahu latar belakangnya aja kita wis kapubusan, apalagi yang dikenal secara media sosial. Ya ada memang kadang yang kenal secara media sosial itu laki-laki tersebut baik, ada kan ya, yang hubungannya siapa itu yang sekarang di Spanyol itu mbak itu. Nah itu kan memang jodoh dan mereka kan mau datang ke sini, dan itu kan cuma ya satu-satu aja, maksudnya nggak ada wanita lain, nggak ada laki-laki lain. Jadi teman-teman sebenarnya kalau jatuh cinta itu naluri juga harus ini ya dikedepankan, dalam artian kalau sekiranya nggak nyaman jangan terbuai. Yang namanya orang jatuh cinta memang kita tidak bisa menilai gitu loh sampai seberapa, tapi alangkah baiknya tetap waspada gitu loh Ci. Jangan terbuai, karena terbuai mungkin ketampanannya, mungkin keperkasaannya. Kalau menyangkut malah perkasa. Ini puasa-puasa membahasnya tentang perkasa. Ya masalah karena memang kita membahas tentang garangan tersebut ya, kita memang membahasnya secara luas yang memang benar-benar terjadi di Hong Kong dan di Taiwan ya, terus mungkin pekerja migran teman-teman yang di luar negara Indonesia, pokoknya yang di Indonesia saja juga terjadi hal tersebut gitu. Apalagi kita yang notabene yang jauh dari keluarga, jauh dari teman, dan kita tinggal sendirian, dan itu memang ini ya, itu masih terus terjadi. Iya, karena padahal warning dari mana-mana itu, be careful, hati-hati sama penipuan berkedok cinta. Nah itu sudah hati-hati, tapi kadang namanya orang jatuh cinta, kayak awakmu lagi jatuh cinta apa aku, terus aku bilangin kamu untuk mengingatkan, nggak mau. Nah, sampai putus pertemanan. Gini, terlalu percaya sama si laki-lakinya. Jadi dia itu seakan-akan yang laki-laki ini udah menyerahkan jiwa raganya kepada si perempuan itu loh. Terus akhirnya terbuai. Terbuai terus dapat omongan dari manapun, mereka itu udah nggak percaya. Jadi endingnya itu ya penyesalan seperti yang terjadi ini, yang kasusnya yang lagi viral ini. Yang lagi viral di Hong Kong ya. Jadi saya itu tahu khususnya di Hong Kong sini ya, itu banyak sekali yang melakukan hubungan seks di luar nikah, itu banyak, Mbak. Memang kebutuhan. Itu yang kebutuhan. Yang penting lakukan secara aman gitu lakukan, nggak apa-apa. Kalian mau seperti itu silahkan saja, nggak apa-apa. Dosa kan juga ditanggung sendiri. Tapi ya yang lakukan secara aman. Pesanku lakukan secara aman, dan kita sebagai perempuan itu jangan sampai dirugikan gitu loh. Apalagi terus hamil ya, itu yang beberapa hamil itu bagaimana? Takutnya gini Cip, mungkin yang udah ditidurin, yang udah dibawa ke ranjang 20 orang. Nah terus kalau yang hamil 10, terus dari keturunannya ini nanti akan menikah ini dengan ini. Itu kan membuat seperti itu, kayak itu kan hubungan saudara menikah, kan nggak tahu kan 20 tahun kemudian akhirnya
anaknya si A dengan si B menikah dengan bapak yang sama, kan nggak tahu kan, dari laki-laki yang kurang baik itu nanti kan itu bisa menimbulkan mungkin keterbelakangan mental atau apa, pokoknya itu bisa mengganggu perkembangan anak kan itu kalau menikah sedarah kan, dan itu memang juga sangat berbahaya gitu loh. Jadinya untuk teman-teman harap waspada ya Ci, dalam menjalin hubungan cinta pada khususnya. Pokoknya ya hati-hati gitu, masalah uang juga. Terus apalagi nanti dibuai-buai pacarnya, disuruh kirim, kalau kamu nggak mengirim aku akan putus kamu, kita akan jadi menikah, kita akan batal begini. Putuskan saja. Pokoknya kalau lagi sedang bercinta, sedang pacaran, ya namanya orang jatuh cinta, kalau meminta uang terus meminta segalanya yang berlebih, ya itu sudah warning. Jangan diteruskan walaupun sesayang-sayangnya kamu, secinta-cintanya kamu, cintailah diri sendiri gitu. Mending uang kamu kasih kepada keluargamu lah, biarkan dihabiskan keluargamu daripada dihabiskan sama pacarmu. Atau ya keluarga lah kan itu pilihan, jika ada pilihan. Jika pilihan mendesak itu lo mending kan uang dipakai buat kebutuhan keluarga Mbak, daripada dikasihkan sama garangan yang apalagi codot. Seperti harusnya kan kalau sebagai seorang laki-laki itu harusnya itu memberikan nafkah kepada perempuan. Contohnya saya butuh nafkah ini. Nafkah lahir batin. Tapi kan kamu juga membantu suami, dalam artian kan suami kamu juga baik, mau membantumu menjaga anakmu. Nah, itu kalau aku punya suami yang gajinya pas-pasan nggak apa-apa, yang penting jaga anakku. Iya benar. Karena aku tidak punya rezeki untuk itu ya. Ini lagi cari suami. Enggak, aku nggak cari kok, ngapain lah. Enggak lah, jangan percaya teman-teman ya. Nah, telepon aku, wong lanang telepon aku, langsung tak telepon wong lanang koncoku. Nah itu teman-teman ya, dalam tanda kutip harap berhati-hati, mau codot mau garangan. Pokoknya kalau berkenalan sama laki-laki terus mengajak sesuatu yang berlebihan, terus mengajak sesuatu untuk jenjang yang lebih serius, alangkah baiknya teman-teman juga menggunakan naluri, menggunakan insting yang kuat. Apakah ini benar-benar laki-laki yang tepat? Kita kan nggak tahu orang baik dan enggaknya, tapi kita tuh pasti beranggapan semua orang itu baik. Iya, benar-benar. Iya. Yang penting teman-teman itu jangan mempercayai siapapun 101%. Kayak aku nggak mungkin kan mempercayai dirimu 101%. Saya juga nggak perlu kamu percaya. Percayalah sama diri sendiri teman-teman. Ya, terus kita tuh lakukan sesuatu yang baik, terus kita tuh alangkah baiknya itu kita juga berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing gitu loh Cip. Jadi kalau dalam setiap mungkin karena ada laki-laki yang masuk tiba-tiba kenalan nggak tahu, terus akhirnya laki-lakinya datang ke Hong Kong dan terjadilah sesuatu yang tidak enak. Itu sampai korban di Hong Kong sampai segitu banyaknya loh, nggak ada yang tahu. Iya, heran aku piye to carane ngrayu iki si garangan iki. Nyoba garangane kok dikei nomor telepon apa kon hubungi. Garangane coba hubungi saya ya. Mungkin kamu bisa merayu saya. Masuk enggak? Maksudnya kok bisa gitu loh. Kita harus mencari berita dari dia, kok iso sampai kok iso sampai 20. Aku siji lho orang ala. Kok iso korbane kayak sampai becan. Ya ampun. Tapi itu yang sampai hamil ya kasihan, apalagi kan hamil di Hong Kong, terus yang masih punya kira-kira gini Mbak. Apa? Kalau hamil itu kira-kira yang salah sopo? Aku sih tidak menyalahkan dan tidak membenarkan ya, karena sudah terjadi hal. Ya otomatis ibunya yang mengandung, calon ibu itu yang mengandung yang berhak bertanggung jawab gitu. Kalau masalah salah enggaknya karena orang yang jatuh cinta itu juga sudah namanya juga orang terlena lah wis wong. Kira-kira sing ceroboh sapa? Sing ceroboh ya dua-duanya ceroboh. Sing lebih ceroboh sapa? Ya sama-sama. Lah saiki ngene kasarane. Lah ngene kan ngene lho, Mbak. Kan posisi kita itu kan ndek luar negeri. Iya. Samone pengen rabi ku ora gampang nek ning Hongkong iku. Terus mereka itu melakukan hubungan. Ya siapa tahu sih tokno ndek Jawa ternyata ana turane titik kan bisa terjadi kehamilan. Nah, gitu lah aku jape ngono rek. Kadang kan mungkin ana sendiri Facebook itu bahas gini. Makane lah iklan niku enggak usah dipoto, kan namanya orang lagi jatuh cinta. Kamu jangan bilang gitu, nanti bukannya kita ngapokno apa-apa, tapi kan orang lagi jatuh cinta itu logikanya nggak ada pakai, dan itu memang orang lagi jatuh cinta itu goblok gitu kan.
melakukan sesuatu kebodohan kayak stupid thing gitu kan. Nah, makanya bodohan. Saya itu mau sedikit menyentil, kenapa orang Hongkong itu pacaran 5 tahun, pacaran 10 tahun tapi tidak hamil? Lah kok Pak Ijo pacaran 10 tahun lebih loh pacare kuwi tok tapi yo lah itu harusnya berarti dicontoh. Harusnya BMI, TKW itu contohlah orang Hongkong yang pacaran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka itu ora meteng rek. Terus ngopo kok awakmu kok meteng? Nah ini kalau dari JJ Jaya, kalau aku enggak lah. Maksud dicelatu kan iki lah aku kok ngewangi dene lah dene celatu wong. Enggak, maksud itu ya maksudnya untuk pembicaraan secara luas memang kenapa jadi, tidak melakukan mengantisipasi biar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan kan? Soalnya ini kembali lagi ke pembahasan awal bahwa apapun yang terjadi itu yang rugi itu tetap kita mbak, perempuan gitu loh. Jadi apalagi tuh hamil dalam kondisi yang sangat mengenaskan itu kan bisa pengaruh ke mentalitas janin juga ke calon bayi ini kerjanya loh kesel, kerjanya 6 dino. Kita kerja di Hongkong mayoritas menggunakan tenaga kan. Terus hamil, maksud aku pas melakukan hubungan itu kenapa kok nggak terbesit? Oh aku tak KBC lah tanpa sepengetahuan. Berarti itu. Gini aja, bagaimana kalau kita menggalakkan atau kayak penyuluhan KB? Kita penyuluhan cara penggunaan alat kontrasepsi. Nah, bener, koyane iya mbak. Jadi kan kontrasepsi itu ada banyak jenisnya atau mbak? Kalau di sini kan bebas. Maksudnya bebas melakukan seks bebas di Hongkong itu juga bebas. Iya. Jadi teman-teman ya mengantisipasi bagaimana agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi KB. Antisipasi sendiri lah. Solusinya KB wes solusi terbaik adalah KB teman-teman wes. Titik iku ora nek koma, ora nek apa nek, ora nek tanda tanya, ora nek tanda anu. Jadi yang mengantisipasi kita sebagai perempuan gitu loh. Aku kayak mesak nih mbak, mes asinnya. Ya apalagi kan mengandung, terus bayi ini yo, aku mikirin nih, aduh bayi ini dalam kandungan itu ibu ngenes terus dene piye kok gak berbahagia, terus nanti kondisinya gimana? Kadang ibunya gitu sehat ora, gitu mikirnya kan. Jauh gitu loh. Pada akhirnya kan nanti yang jadi korban itu kan yang dalam perut. Lek ngenes kan ya pertumbuhan janinnya ya gak bagus. Iya, terus belum lagi nanti kalau pas persalinannya nggak ada bapaknya, engko ribet neh ngurusi surate, ribet neh ngurusi sapa bapak. Kan ya terus jadi perwakilan pemerintah Indonesia di Hongkong ya mumet bisa.